sahabat PNY. Kita udah sampai nih, kamu hari ini ikutin aku ya. Ikutin aku. Kita udah sampai di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di aula apa ini Mbak? Aula FKK. Kita ada seminar nasional dengan Pak Hakim Agung. Dan kemudian nanti ada Pak Jampidum juga rencananya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Dan Bapak ahli pakar pidana Pak Khairul Huda ya, ada juga. Banyak tokoh-tokoh pakar-pakar hukum yang ada di dalam. Ayo, let's go. Seluruh peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, syukur alhamdulillah bahwa saya diberi kesempatan dalam kegiatan seminar ini, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada panitia seminar yang bertajuk penyalahgunaan wewenang perspektif hukum administrasi negara, hukum pidana dan kriminologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan Asosiasi Dosen Pidana. Dan tentu saja dalam kesempatan ini saya sangat terhormat diberi kesempatan selaku keynote speaker. Jadi kalau dilihat dari perannya pemegang kunci itu kecil Pak, tapi mudah-mudahan dengan kunci itu memberikan wawasan yang luas. Nanti bapak-bapak narasumber yang akan membuka cakrawala pikiran akan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita berbicara masalah penyalahgunaan wewenang, sebetulnya kita bisa melihat konsep tersebut di dalam undang-undang yang sudah di dalam hukum normatif kita, baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 dalam pasal 53 ayat 2 huruf B, bahwa penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan oleh wewenang tersebut. Dan dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang itu meliputi, mungkin slide-nya bisa disesuaikan ya. Slide berikutnya. Meliputi larangan melampaui wewenang, kemudian larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Larangan penyalahgunaan wewenang itu dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu menyangkut pertama ketika dikategorikan sebagai melampaui wewenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, atau melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, atau penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan belum bisa dilihat. Nah, kita lihat bahwa melampaui wewenang itu adalah mencampur masa jabatan atau batas waktu, kemudian melampaui batas wilayah. Sementara kalau melampaui wewenang itu di luar cakupan bidang atau materi wewenang atau bertentangan dengan tujuan wewenang. Sementara kalau yang ketiga, mencampur adukan wewenang, adalah tanpa dasar kewenangan serta bertentangan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita lihat bahwa di dalam perspektif yang kita bahas menyangkut masalah kewenangan ini ada dilihat dari 3 aspek, yaitu pertama dari aspek hukum administrasi negara, di mana di dalam hukum administrasi negara ini penyalahgunaan wewenang dapat mengakibatkan adanya berbeda dengan tujuan yang diberikan
konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep dalam hukum administrasi negara. Beberapa literatur hukum administrasi negara menyebutkan penyalahgunaan wewenang yakni setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan adanya tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang tersebut dalam hal penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu, maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau dikenal dengan getar berkuasa atau abuse of power. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini diminta oleh Tenopi terkait permasalahan hukum dari Tenopi. Menanggapinya seperti apa Prof, permintaan dari Tenopi? Iya, tentu pertama-tama kita prihatin ya atas masalah ini. Karena orang yang berniat baik, menolong orang, tapi malah justru menjadi masalah atau terkena masalah. Yang masalah itu diantaranya dari orang yang ditolong itu. Ini pertama-tama kita mesti prihatin. Nah, sehingga seharusnya sebenarnya ini disikapi dengan secara bijaksana. Secara hukum sebenarnya kalau menurut pendapat saya memang harus diikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh negara, undang-undang berkaitan dengan menghimpun dana dari masyarakat. Tapi memang undang-undang ini sudah relatif cukup tua dan selama ini sosialisasinya juga tidak cukup baik, sehingga mungkin bisa jadi tidak dipahami orang pada umumnya. Dan kadang-kadang orang karena niat baik, karena semangat, karena dilandasi oleh keinginan untuk berbuat sesuatu untuk sesama, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan prosedur, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan undang-undang, sehingga terjadilah persoalan seperti ini. Jadi dari segi hukum sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa persoalan ini akan diambil alih oleh Menteri Sosial, itu saya kira memang sudah wayahnya seperti itu. Justru seharusnya memang Menteri Sosial ini atau Kementerian Sosial harusnya berterima kasih oleh orang-orang seperti Novi ini yang mengambil peran aktif dari masyarakat untuk sebenarnya memainkan peran yang apa yang menjadi tugasnya Kementerian Sosial, kan begitu. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial sudah cukup baik, bahwa ini akan diambil alih oleh Kementerian Sosial. Masalah pengobatan saudara Agus akan dilanjutkan, tetapi juga dana yang dititipkan masyarakat untuk pengobatan ini juga mesti harus dikelola dengan baik, ya, termasuk tidak terbatas jika memang sudah dipandang cukup, itu kan harus dikembalikan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Ya, misalnya untuk pengobatan dianggap cukup tapi dananya masih tersisa cukup besar, maka sudah wayahnya hal itu dikelola untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, dan ini yang saya kira juga menjadi garis kebijaksanaan dari Menteri Sosial menyikapi hal ini. Saya kira itu. Prof, tadi di awal Prof menyatakan bahwa niat baik Tenovi itu akhirnya tidak semua orang mendapat membalasnya dengan kebaikan. Yeah. Akhirnya berwujud dengan sebuah kasus pelaporan segala macam. Prof melihat ujung dari permasalahan ini gimana sih? Ya, ini sebenarnya kan belum masuk ke dalam ranah hukum persoalannya. Persoalannya ini masih ranah sosial, gitu ya. Jadi Tenopi dengan yayasan yang dia kelola menghimpun dana masyarakat untuk membantu saudara Agus, katakanlah seperti itu. Tetapi ketika setelah dana disalurkan ternyata tidak digunakan sebagaimana yang dititipkan kepada saudari Novi, tentu yang bersangkutan berhak mengkoreksi, ya kan, berhak mengkoreksi apa yang kemudian telah disampaikan, karena akuntabilitas dia sebagai penghimpun dana juga mesti harus diperhatikan. Nah, inilah timbul persoalan konflik, kan masalahnya di sini. Ketika dikoreksi agar itu uang benar digunakan untuk pengobatan, tapi ternyata justru yang bersangkutan
bereaksi lain, tidak terima mengenai hal itu, merasa bahwa itu adalah haknya. Saya kira itu bukan hak dari saudara Agus, itu adalah titipan masyarakat untuk kepentingan sosial, termasuk diantaranya adalah untuk saudara Agus. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan biaya 50 juta, 100 juta, terkumpul dana jauh lebih dari itu, maka sejauh secukup untuk membantu dia, silakan digunakan, tetapi selebihnya menjadi hak dari yayasan yang dikelola oleh Senopi untuk menyalurkan untuk kepentingan yang lain. Kan gitu, pada dasarnya menurut saya seperti itu. Dan problemnya kan sebenarnya karena di awal tidak melalui proses perizinan, sehingga itu yang seolah-olah dipersoalkan kan gitu ya, dipersoalkan. Saya katakan tadi, seharusnya Kementerian Sosial berterima kasih oleh yayasan terhadap yayasan ataupun saudara Nopi yang sudah berinisiasi ini gitu loh. Jadi bukan dipersoalkan bahwa kemarin tidak ada izin atau bagaimana, bukan soal itu. Bahwa untuk selanjutnya jadi pembelajaran harus melalui mekanisme itu kan juga penting. Izin itu kalau di dalam hukum namanya pembolehan atas sebuah larangan. Gitu ya. Jadi sesuatu yang terlarang dengan adanya izin menjadi dibolehkan. Sekarang membantu orang terlarang atau tidak? Menolong orang terlarang atau tidak? Menghimpun dana untuk membantu orang terlarang atau tidak? Menurut saya tidak ada satu hal yang boleh melarang hal itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsep izin ini pun harus diluruskan. Apakah izin ini dalam arti membolehkan yang sesuatu yang terlarang, atau izin dalam arti untuk dalam rangka pengadministrasian, untuk dalam rangka penertiban, untuk dalam rangka pertanggungjawaban. Jadi saya membacanya dalam kerangka itu gitu ya. Jadi untuk kedepannya memang harus teradministrasi dengan baik melalui apa yang disebut izin tadi. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada izin lalu kemudian menjadi masalah hukum. Saya kira ini masalah sosial yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara sosial juga mengenai hal ini. Artinya dana donasi itu tidak mutlak milik Agus 100% ya dok? Tidak, saya kira tidak. Karena kan disalurkan melalui yayasan. Kan begitu. Bahwa salah satu yang disasar sebagai cara yayasan itu menghimpun dana adalah kasus Agus. Tapi mungkin yayasan ini bergerak dalam bidang sosial bukan hanya menangani masalah Agus. Jadi saya kira itu bukan hak Agus secara pribadi, ya. Ini hak yayasan untuk kemudian diantaranya memprioritaskan dalam rangka untuk membantu Agus. Tapi bukan berarti kemudian seluruh dana itu menjadi haknya Agus. Dan Kementerian Sosial kan sudah mengatakan bahwa Agus pengobatan akan dilanjutkan, sisa dananya akan digunakan untuk kepentingan sosial lain, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa dana itu bukan milik Agus, gitu ya. Dana itu adalah milik masyarakat yang dititipkan kepada yayasan untuk membantu Agus dan tentu kegiatan-kegiatan di dalam lingkup yayasan itu. Dan dana yang dihimpun oleh yayasan ini kalau disalahgunakan ini merupakan satu perbuatan melawan hukum tersendiri. Ya, jadi ini di luar dari persoalan ada izin atau tidak. Kalau dana itu disalahgunakan oleh yayasan, maka bisa menjadi masalah pidana, kan begitu. Sehingga kemudian dari sisi itu menurut saya sekali lagi, kalau dana yang terkumpul dari masyarakat melalui yayasan tidak digunakan untuk kepentingan yang ditujukan semula, itu termasuk penyalahgunaan kewenangan nih tema kita seminar hari ini, termasuk penyalahgunaan gitu loh. Nah, sehingga kemudian harus dipastikan itu digunakan untuk pengobatan Agus, dan Agus pun harus memastikan bahwa uang itu memang digunakan untuk pengobatan dirinya, tidak untuk kepentingan yang lain, kan katakanlah seperti itu. Dan sisanya bisa digunakan untuk kepentingan sosial yang lain. Prof, wajar nggak sih ketika Tenopi ini menegur Agus terkait uang donasi ini yang mungkin disalahgunakan gitu? Karena kan Tenopi harus bertanggung jawab juga kepada para endorsement, bahkan juga para donatur-donatur yang lain. Ya wajar sekali saya katakan, ya. Ini kan titipan masyarakat kepada yayasan untuk membantu Agus dalam hal pengobatannya. Kalau setelah diserahkan kepada saudara Agus ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, tentu yayasan melalui Novi wajib menegur, bukan pantas, wajib menegur untuk meluruskan dan mengembalikan agar ini benar-benar digunakan untuk kepentingan tersebut. Karena inilah yang dititipkan kepada masyarakat.
ya, yang diamanahkan kepada masyarakat, kepada yayasan yang dipimpin oleh Novi adalah untuk pengobatan Saudara Agus. Dan juga tentu kegiatan-kegiatan dalam lingkup yayasan itu, bukan hanya terhadap Agus. Jadi wajar kalau ditegur dalam hal ini. Bahkan meminta untuk memindahkan dana tersebut ke yayasan itu juga termaksud wajar ya Prof, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut ya. Saya setuju kalau itu digunakan sebatas untuk pengobatan Saudara Agus dan dicatat, diadministrasikan oleh yayasan. Ini kan kalau diserahkan begitu saja, uangnya katakanlah begitu kepada yang bersangkutan, pengalaman kan bisa digunakan untuk kepentingan lain, kan begitu. Makanya untuk selanjutnya lebih baik sebenarnya uang itu ada pada yayasan, di mana Agus perlu untuk pengobatan, maka dananya tinggal diambil untuk kepentingan itu. Jadi saya kira ini dalam rangka juga akuntabilitas, dalam juga rangka untuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut. Prof, melenceng sedikit nih, ini kan diberikan kuasa hukum oleh Agus ya, tapi bukan terkait soal donasi, malah melebar ke permasalahan hukum lainnya. Menanggapinya seperti apa, Prof? Lihat permasalahan ini sendiri. Seorang advokat itu berwenang sejauh apa yang dikuasakan kepadanya. Jadi saya tentu belum pernah lihat kuasa yang bersangkutan, apa isi kewenangannya, katakanlah begitu. Jadi kalau kewenangannya terkait dengan misalnya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul karena banyaknya pemberitaan miring terhadap yang bersangkutan, ya tentu itu saja yang bisa dia urus, kan begitu, karena khusus untuk itu. Tapi misalnya kalau dikuasakan untuk melakukan langkah-langkah hukum agar dana yang ada pada yayasan itu dapat ditarik menjadi dalam kekuasaan atau dalam pada diri si Agus, ya tentu dia bisa melakukan langkah-langkah hukum untuk itu. Jadi sangat tergantung dari kuasanya dalam rangka untuk apa, gitu ya. Kalau tidak termasuk untuk mengurus dana itu, ya dia tidak boleh bertindak berkenaan dengan hal itu. Prof, kalimat apakah dalam yang dilontarkan seseorang untuk menggambarkan jati diri seorang itu yang dikategorikan bisa merendahkan gitu, termasuk bisa ada unsur hukumnya nggak, Prof? Jadi begini, kalau kita menilai sebuah statement, sebuah kalimat, sebuah pernyataan ya, yang disampaikan di muka publik, katakanlah begitu, atau disampaikan dengan cara-cara tertentu sehingga tersebar luas kepada publik, maka kita harus melihat kalimat itu atau kata itu dalam konteksnya. Dalam konteksnya apa? Gitu. Jadi kita tidak bisa menilai atau melihat atau memberikan analisis terkait cuma sepotong kata apakah. Konteksnya digunakan untuk apa? Dalam kalimat apa itu disampaikan? Kan begitu. Kalau dalam kalimat misalnya mendiskreditkan seseorang, bisa jadi itu merupakan sebuah masalah hukum. Bisa jadi itu merupakan sebuah pencemaran nama baik atau penyebaran kebencian. Kan begitu. Jadi konteks apakah ini tentu harus dilihat di dalam keseluruhan teks itu atau keseluruhan pernyataan itu berkenaan dengan apa. Ya, bisa jadi kalau itu dalam rangka untuk mencemarkan nama baik orang, jadi masalah hukum. Dan gitu. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah pertanyaan semata. Berarti Prof, bisa dibilang dengan perkataan ke Tenopi ini bisa untuk memperjerat pidana penjara nantinya, mungkin Prof sebagai ahli pidana. Ya tergantung konteksnya apa. Kata-katanya itu tertuju kepada yang bersangkutan dalam hubungannya dengan apa. Karena kata apakah itu kan kata tanya. Ya, itu tidak bermakna apapun kecuali diletakkan dalam sebuah kalimat lengkap. Ya mungkin bisa dikemukakan kepada saya apa kalimatnya, baru saya bisa berpendapat, kan gitu. Tapi diperkuat dengan komentar-komentar di channel YouTube-nya sendiri bahwa menegaskan statement itu memang ditujukan untuk Novi, Prof. Iya, statementnya apa? Statementnya itu kalau tidak salah dia bilang apakah Tenopi ini dan narkoba terjerat TPPO, sorry. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang.
Kan begitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring ya. Menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang pelajar? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi. Kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitusi girl. Kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring. Gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Artinya ketika orang lain berasumsi bahwa meyakinkan pernyataan itu tidak salah dong? Bukan, kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Itu. Tetapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Kalau menurut saya. Kemungkinan juga kalau akan dipidana. Berapa ya kalau dilapor, karena ini delik aduan ya. Menurut Prof sendiri berapa persen kemungkinan akan menjerat? Tergantung apakah ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang dirasakan orang tentang hal ini itu relatif. Sudah diadukan terus. Ya kan? Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya, itu orang iseng. Misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataannya itu. Bisa bilang bisa dijerat pidana ya, Prof? Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Izin Prof, perihal hak imunitas yang melekat pada seorang lawyer. Nah, dalam pandangan Profesor, apakah seorang lawyer bisa menyatakan hal-hal di luar konteks ataupun seperti tadi, apakah Novi seorang prostitution girl itu? Ya, advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan itikat baik dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi problemnya adalah apakah dilandasi oleh itikat baik atau tidak. Kan begitu. Kira-kira orang yang punya itikat baik nggak ngomong di muka publik tanpa hadirnya orang itu? Kalau saya menganggap bukan orang yang beritikat baik gitu. Saudara semua ini punya itikat baik. Datang ke sini, bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik, orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Serangan ya? Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang diupload di media sosial. Dia datang ke kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat
ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan. Itu yang dikerjakan advokat mestinya. Bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan seperti itu. Mungkin untuk ancaman hukumannya, jika terbukti seperti dapat mempertanggungjawabkan hukumnya berapa tahun? Undang-Undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sekitar 2 tahun ancaman hukumannya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Wow. Ya, dia dalam bentuk melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan oleh Hakim Agung tuh bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, mensomasi orang, menggugatkan ke pengadilan, kan begitu? Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Ini kan lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari, Prof. Nah, dia mengatakan katanya banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan Profesor perihal selain sebagai profesi seorang advokat, ini kan juga mencederai anak-anak dari seorang pramugari, suami dari pramugari, keluarga dari pramugari, bahkan profesi pramugari itu terkesan sangat rendah gitu. Iya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE, itu dengan jelas memperluas unsur SARA. Penyebaran kebencian itu bukan hanya terkait dengan kebencian terhadap suku, agama, ras tertentu, tapi juga terkait dengan profesi tertentu. Terkait dengan misalnya pengelompokan orang dalam hal yang lain yang tertentu. Saya kira siapapun tidak bisa terima itu kan, kalau kemudian profesinya diasosiasikan dengan sesuatu hal yang negatif. Saya kira masih dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE ya, pernyataan itu. Karena sudah diperluas apa yang dimaksud dengan pernyataan kebencian itu. Kalau dulu kan sebatas pada SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Sekarang ya orang disabilitas, jenis kelamin, etnis. Saya kira pengelompokan orang berdasarkan profesi juga bisa dimasukkan dalam kategori sebagai sebuah ujaran kebencian atau hate speech mengenai hal ini. Berarti bisa dikatakan kalau jika ada asosiasi pramugari pun bisa turut melaporkan saudara pengacara. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Perihal serangan kalimat juga ke pihak pemerintah, yaitu di era rezim sekarang, bahwasannya di situ terucap menteri-menteri sama. Itu bagaimana, Prof? Saya kira hal yang sama ya, karena menteri juga menjadi sesuatu hal yang seharusnya dihormati ya. Dia jabatan yang juga harus mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti itu sebenarnya tidak pada tempatnya, apalagi disampaikan oleh seorang advokat. Ya kan tidak mengedukasi masyarakat sama sekali kan begitu. Ya, jadi menurut saya hal-hal seperti itu bisa dipersoalkan secara hukum, tinggal apakah dia masuk dalam konteks ujaran kebencian terhadap kelompok orang berdasarkan profesi tertentu atau terhadap jabatan tertentu. Apalagi kalau tadi disebutkan menteri-menteri, ini adalah pejabat umum. Kalau pejabat umum tentu ada delik tersendiri juga. Di dalam KUHP saja ada pasal 207 KUHP, penghinaan terhadap pejabat umum atau badan umum. Jadi kalau misalnya dia menyebut jabatan tertentu, menteri-menteri, jenderal-jenderal, misalnya seperti itu,
Nah, itu dikonotasikan dengan suatu keadaan tertentu yang bersifat negatif, menurut saya termasuk ujaran kebencian ataupun penghinaan paling tidak terhadap pejabat umum, dan itu merupakan delik, merupakan tindak pidana. Oke, thank you. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof atas waktunya. Baik. Bang Heri dan Mbak Disna, mungkin untuk kelanjutan laporannya Tenovi soal mendatangkan saksi ahli ya, seperti apa mungkin pertimbangannya? Sebenarnya kita belum sampai tahap di sana ya. Kita masih tahap menunggu panggilan, insya Allah di minggu ini keluar panggilan pelapor, baru kemudian saksi-saksi. Setelah saksi-saksi baru kemudian dilanjutkan saksi ahli. Kalau dari Tenovi sendiri gimana menghadapi semua laporan dari Tenovi dan laporan dari sebenarnya kami ya, Teknopi khususnya sangat menyayangkan laporan dari Saudara Agus ya, karena memang ini kan sudah di titik akhir nih dari Kemensos, kemudian menunggu hasil dari Kemensos ya, gitu. Tapi pada prinsipnya Teknopi, jika Agus melaporkan bukan hanya 1, 2, 3, bahkan 100 pun, Teknopi tidak akan melaporkan balik, gitu. Tidak akan, iya. Teknopi tidak akan melaporkan balik Agus karena memang itu wujud dari sosialnya Teknopi ya. Sempat bilang katanya Teknopi diminta untuk belajar bahasa Indonesia karena yang disebut itu pernyataan. Gimana Bang Heri dan Samsul sebagai kuasa hukum Teknopi itu analisisnya gimana untuk statement itu? Sebenarnya begini, kalau kemudian beliau bilang pernyataan, maka harus dilihat dari konteksnya ya. Nanti kemudian karena sudah dilaporkan, maka biarkan kemudian penyidik yang bekerja. Lebih jauh memang di dalam hukum pidana itu dikenal unsur penyangkalan. Unsur penyangkalan ini yaitu siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Begitu. Jadi kalau misalkan dia menyatakan Teknopi sebagai pelajar, maka dia harus membuktikan bukti-bukti apa yang mengarah ke titik itu ya. Akan mendatangkan ahli bahasa juga? Iya, kami akan mendatangkan ahli bahasa dan hukum pidana. Kalau terkait pernyataannya yang mempertanyakan soal asal uang yayasan, itu kan juga masih termasuk, ini kan laporan juga ya. Tapi kan juga disebut pertanyaan untuk pernyataan. Gimana? Kalau asal usul yayasan itu maksudnya di laporan atau di YouTube-nya sih? Dalilnya tuh ya kan dia bilang di channel di Kemeja juga, tapi yang dia sebut somasi itu loh, kami akan melaporkan Novi. Enggak. Kalau gitu. Iya. Itu konteksnya di dalam satu YouTube satu kesatuan ya. Jadi dia menanya beda juga ya, beda YouTube ya. Iya di setahu kami itu satu kesatuan dengan dia pernyataan Teknopi apakah seorang pelajar dan apakah kemudian menjual anak-anak ODGJ, yang itu diperkuat sebenarnya dengan jawaban-jawaban YouTube-nya dia sendiri. Jadi jawaban dia itu bukan lagi bentuk pertanyaan ya, tapi sudah pernyataan. Ya, jawaban yang dimaksud tuh kolom komentar. Di kolom komentarnya bisa teman-teman cek sendiri. Di situ banyak statement yang karena kan banyak netizen yang tanya, di situ dijelaskan dengan detail. Sama ya. Sudah di screenshot. Ya, sebagai alat bukti petunjuk. Ada salah satu video yang viral juga nih Bang Er dan Mbak Dina, timnya itu sempat nyebut, ini sebenarnya mungkin bercanda ya, yang nyebut bukan timnya. Kita nggak mungkin melaporkan orang miskin. Kalau miskin kita tolong, tapi orang kaya pasti kita laporkan gitu. Nah, itu gimana? Apakah bisa menjadi salah satu? Itu salah satu doa mungkin ya, kita aminin aja, amin gitu. Kalau sebenarnya begini, kalau misalkan di dalam hukum itu tidak ada perbedaan ya, mau orang tidak mampu, mau orang mampu, mau orang manapun gitu, itu sama saja di hadapan hukum. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya. Ya, karena ada asas equality before the law. Itu semua harus sama di hadapan hukum. Kalau dari laporannya, kabarnya mereka juga akan menyiapkan ahli bahasa gitu untuk menjelaskan statement mereka, apa pihaknya dan mungkin juga mengkoreksi wawasan hukum Teknovi gitu dianggapnya. Gimana? Kami memang melihat ya laporan itu memang bergulir di Mabes Polri. Ini yang kemudian sempat kami pertanyakan dengan lamanya laporan itu berlangsung ya, hampir sekitar 7 jam ya, dari jam 11 sampai jam 8 malam. Ini tentu di dalam itu pasti ada perdebatan karena
di Mabes Polri itu ada syarat-syarat khusus baik itu kerugian maupun dari subjek hukum yang dilaporkan. Jika subjek hukum yang dilaporkan di luar Jakarta ya, makanya kemudian Mabes Polri menerima laporan itu. Gitu. Artinya dari perdebatan yang kan panjang ya, sekitar 7 jam itu, dari perdebatan itu yang mereka anggap laporan yang diterima menurut Mbak Risma akan seperti apa berjalannya laporan dari Mabes sendiri? Kalau kami sangat yakin itu tidak akan terpenuhi ya. Yang pertama, delik subjek hukum yang kemudian dilaporkan itu tidak terpenuhi. Karena di dalam video itu yang kami lihat tidak ada penyebutan nama yang bersangkutan ya, nama Agus. Bahkan selain nama, di sana juga tidak menyebutkan inisial sama sekali itu di sana. Indikasi yang dilaporkan adalah memakai kacamata hitam, terus kemudian memakai perban. Jangan kemudian orang yang memakai kacamata hitam itu diidentikan dengan kebutaan gitu. Itu yang kemudian keliru. Menurut kami perlu tafsiran yang panjang bagi penyidik untuk menetapkan itu. Artinya kalau dari menurut Mbak Disna dan Bang Geri, kalau dipanggil siap untuk hadir? Siap. Sebagai warga negara yang baik, kami siap untuk dipanggil ya. Gitu. Kalau dari Teh Novi sendiri gimana? Teh Novi posisinya sebenarnya hatinya hancur ya, karena memang ini sudah menyangkut harkat martabat perempuan dan juga mengenai anaknya ya. Jadi anaknya itu ditanya-tanya oleh temannya. Memang anaknya Teh Novi tidak menggunakan gadget, tapi temannya yang kemudian juga mungkin dari percakapan apa segala macam itu yang kemudian bertanya. Ya mungkin itu sekedar tambahan juga. Mas AS ini kan membuat laporan lagi kepada Teh Novi yang sebetulnya kita lihat ini sebenarnya mencederai apa yang memang diinisiasi oleh Kemensos sebelumnya ya, kalau nggak salah gitu kan, walaupun kita memang belum dipanggil sih, tapi di situ yang kita pahami adalah pihak Bang Densu dan pihak Bang Farhad di situ berdamai, pihak Bang Farhad dan kawan-kawan, pihak Bang Densu dan kawan-kawan gitu kan, kita udah sangat clear diinformasikan oleh Bang Densu untuk tidak melakukan apapun itu gitu kan, untuk apalagi laporan gitu kan. Nah kita nggak tahu nih dari Bang Farhad apakah menyampaikan itu atau seperti apa ke Mas AS itu. Jadi kita sangat menyayangkan bahwa sudah turun Kementerian Sosial tapi tidak ada hal yang dia petik dari pertemuan dengan Menteri Sosial. Itu sangat disayangkan sekali sih. Seolah-olah ada yang menunggangi, menyuruh AS untuk lapor ke. Iya, sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa potongan video ya. Di antaranya saudara AS ini kemudian menarik diri gitu ke dalam lagi ketika dia keluar pintu Bareskrim ya. Yang kedua kemudian saudara AS ini sama sekali tidak mengeluarkan statement apapun di dalam laporan ini. Jadi ini indikasi bahwa memang kemungkinan besar ada bisikan-bisikan lain ya yang kemudian memaksa saudara AS untuk berada di Bareskrim gitu. Sampai dia datang dari bela-belain, satu pakai kursi roda, satu jalan seperti biasa, dan 7 jam membuat laporan. Merasa kasihan nggak sih Kak, yang harusnya fokus pada perawatan Agus, pengobatan Agus, malah sibuk mondar-mandir kantor polisi gitu. Ya itulah segala daya upaya dari yayasan pun juga udah mensurati kan, tapi memang tidak ada goodwill menurut kita ya gitu kan. Makanya dari itu kenapa kok kita yang mengajak untuk kebaikan pengobatan tidak didatangi, justru yang hal-hal seperti itu dia datangi kan, itu juga kita bertanya sih kenapa. Tapi ketika ada statement salah satu dari pihak itu sendiri berujar jika pihak Kemensos tidak punya taring, artinya setelah ada pertemuan. Konotasi taring ini apa kan gitu ya, kalau pemerintahan ya namanya aja pemerintah punya kemampuan untuk merintah dong gitu kan. Ya kalau mereka itu pernyataan yang keliru ya, karena memang undang-undang PUB itu sendiri dipangku oleh Kemensos, sehingga kemudian Kemensos lah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan ini ya. Ya Bang Geri dan Mbak Dina, ini kan semalam Bang Farhad sempat bilang agak menyayangkan dengan tindakannya Teh Novi melaporkan, maksudnya yaudah mungkin Teh Novi yang minta maaf aja atau mungkin terima aja lah gitu langkahnya
gitulah melaporkan Tenopi. Gimana? Kalau beda ini beda konsep, beda ini. Berbeda antara apa yang dilaporkan oleh Tenopi terhadap saudara AL dengan permasalahan AS dengan AS saudara Agus dengan yayasan gitu. Kalau apa yang dilaporkan itu adalah menyangkut hak derajat diri pribadi dan profesi pramugari serta juga perempuan secara umumnya, sehingga kalau Tenopi tidak mengambil langkah hukum ini akan menjadi catatan buruk sepanjang masa, sehingga memang kami berpandangan langkah hukum yang dilakukan itu adalah langkah untuk membersihkan nama baik Tenopi dan masyarakat banyak. Agak blunder nggak sih pernyataan dari AL sendiri terkait di situ kan jelas dia menyebutkan nama dan dia menyatakan sebagai kuasa hukum AS yang sedang berhadapan dengan pihak Teteh gitu kan. Ya itu nanti kan kita sama-sama deskripsikan aja dengan masing-masing ahli kan, ahli bahasa dari pihak terlapor maupun dari pihak pelapor kan gitu. Tapi itu udah konkret sih dengan kemudian YouTube-nya menjawab pertanyaan netizen ya, itu sudah konkret. Jadi tidak ada lagi dalih bahwa itu merupakan pertanyaan ya. Ini merupakan satu konteks yang disebar untuk membuat opini publik sehingga terbentuk, tergiring, kemudian dengan jawaban-jawaban itulah ditutup menyatakan bahwa memang Nopi seorang PK dan menjual anak-anak ODGJ ya. Gitu. Kak Yolo sempat cerita juga soal asal-usul video itu yang dilakukan sama katanya itu memang sebenarnya jokes karena di acara TikTok gitu ya. Nah kalau menurut Mbak Lisa sebagai kuasa hukum Tenopi gimana? Maksudnya Tenopi kan sempat ngingetin Yolo juga ini kita akan sempat dihujat juga nih sama publik. Tapi Kak Yolo sendiri nggak merasa itu akan menyedot. Pada akhirnya berkepanjangan dan shock juga dengan laporannya. Iya betul, apa yang dinyatakan Yolo itu satu fakta ya, fakta bahwa mereka itu dalam satu kontrak pekerjaan begitu, yang pekerjaannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Agus. Itu mungkin nanti ketika mereka dipanggil akan juga menjadi salah satu pembuktian mereka. Namanya orang bekerja kan mungkin ada trik ya, ada kemudian bagian-bagian yang memang untuk menarik kemudian ketika jualan para pembeli begitu ya. Itu strategi marketing ya, yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan AS.